Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Nufabilah Marjoko Putri. Saya adalah mahasiswi keperawatan dari Kampus ITS PKU Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan perkembangan dan stimulasi untuk anak usia 60 hingga 72 bulan. Yang pertama adalah tentang gerak motorik kasar. Pada usia ini, tahapan perkembangan anak adalah anak dapat berdiri dengan satu kaki selama kurang lebih 11 detik dan juga anak dapat berjalan dengan lurus. Untuk menstimulasi anak pada usia ini, untuk gerak motorik kasar dapat dilakukan dengan kita mengajari anak untuk bermain sepeda atau bermain sepatu roda. Tapi jangan lupa untuk selalu dalam pengawasan. Selain itu, kita dapat mendorong anak agar bermain bola, mengajak anak untuk berlari, berdiri dengan satu kaki, melompat dengan satu kaki, dan juga permainan menjaga keseimbangan tubuh. Tahapan yang kedua adalah gerak motorik halus. Di sini tahapan perkembangannya, anak dapat menggambar 6 bagian tubuh manusia atau menggambar orang secara lengkap. Stimulasi yang dapat diberikan adalah kita dapat membantu anak untuk menulis namanya, menulis kata-kata pendek, menulis angka, dan juga kita dapat mengajak anak untuk belajar berhitung, menggambar, memilih benda, mengelompokkan, menggunting, dan bermain puzzle. Lalu kita dapat mengajarkan anak untuk mengerti urutan kegiatan, misalnya urutan dalam mencuci tangan dan urutan dalam menyiapkan makanan. Kita juga dapat melatih anak untuk mengingat-ingat sesuatu, misalnya kita sediakan kertas yang bertuliskan angka 1-6. Kita bisa menunjuk suatu angka secara acak dan meminta anak untuk menyebutkan angka berapa yang kita tunjuk. Kita juga dapat membuat sesuatu dari tanah liat, seperti membuat binatang atau bunga dan benda-benda lain. Jangan lupa untuk memberikan pujian kepada anak atas hasil karya yang ia buat. Kita juga dapat mengajak anak untuk bermain berjualan, bermain palu, geraji, dan seperti pertukangan, dan juga belajar memasak. Kita juga dapat mengajak anak untuk melatih anak dapat mengoleksi suatu benda, seperti mengoleksi perangko, mengoleksi mainan, mobil-mobilan, dan ajarkan anak untuk menata benda-benda tadi secara rapi di tempat yang disediakan. Kita juga dapat mengajarkan anak untuk mengenal waktu. Misalnya dengan jam, kita tunjukkan arah angka 6, yang mana arah angka 6 adalah jam untuk makan, misalnya. Misal pukul 12 jam untuk beribadah, dan misal pukul 9 jam untuk tidur. Selain itu, kita juga dapat mengajarkan anak untuk belajar berhitung. Misalnya mengukur panjang, mengukur besar suatu benda dengan menggunakan penggaris atau dengan menggunakan pita ukur. Tahapan yang ketiga adalah kemampuan berbicara dan berbahasa. Tahapan perkembangan pada usia ini antara lain anak dapat mengenal lawan kata, mengenal warna-warni, dapat mengerti pembicaraan yang menggunakan 7 kata atau lebih, dan anak mulai mengenal angka. Biasanya anak dapat berhitung dari angka 5 hingga 10. Stimulasi yang dapat diberikan antara lain kita bisa mengajak anak untuk membiasakan anak untuk membaca. Misalnya dengan cara kita sebagai orang dewasa menunjukkan kegiatan membaca kepada anak atau membacakan cerita kepada anak. Kita bisa berlangganan buku, majalah, atau meminjam buku bacaan dari perpustakaan. Kita juga dapat mengenalkan benda-benda yang serupa dan berbeda kepada anak. Misalnya, kita tanyakan perbedaan antara bangku dan kursi. Kita tanyakan perbedaan antara garpu dan sendok, dan benda-benda lainnya. Kita juga dapat mengajak anak untuk bermain tebak-tebakan. Misalnya, kita minta anak untuk menyebutkan benda di sekelilingnya yang berwarna hijau, benda di sekelilingnya yang berbentuk bulat, dan benda-benda lainnya. Kita juga dapat melatih anak untuk mengingat-ingat. Misalnya, kita minta anak untuk menempatkan beberapa benda di suatu tempat, lalu kita minta anak untuk menyebutkan benda apa saja yang ada di alat tersebut. Selain itu, kita juga dapat mengajarkan anak untuk mengenali rambu-rambu lalu lintas. Misalnya rambu untuk berhenti, atau dilarang parkir, rambu lampu merah, dan lain sebagainya. Untuk tahapan yang terakhir adalah tentang sosialisasi dan kemandirian.
Pada tahap ini, anak dapat mengungkapkan simpati, dapat mengikuti aturan permainan, dan dapat berpakaian sendiri tanpa bantuan. Stimulasi yang dapat diberikan antara lain kita dapat mendorong anak untuk berpakaian sendiri, dapat menyimpan mainannya sendiri, dan membantu kegiatan di rumah, misalnya menyapu, merapikan benda-benda, dan bersih-bersih. Selain itu, kita juga dapat merencanakan kegiatan di luar. Misalnya anak diperbolehkan untuk main ke tetangganya, ke teman-teman di sekeliling rumah. Dan juga kita bisa memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih acara televisi yang disukainya. Kita juga harus menjaga komunikasi yang baik dengan anak. Misalnya kita meluangkan waktu setiap hari untuk bercakap-cakap dengan anak. Kita dengarkan anak ketika berbicara, dan kita tunjukkan bahwa kita paham apa yang ia bicarakan. Selain itu, kita juga dapat mengajarkan anak untuk berteman dan bergaul. Misalnya dengan mengajak anak bermain dengan teman sebayanya, atau mengajarkan anak dalam menggunakan kata-kata yang tepat ketika menyampaikan maksud pada teman-temannya. Yang terakhir, kita dapat mengajarkan anak untuk mematuhi peraturan keluarga. Misalnya dalam peraturan waktu mandi, waktu bangun tidur, dan peraturan yang lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.